Perasaanmu pasti hancur dan syok saat tahu pasanganmu selingkuh. Mau itu suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Terus kamu bingung harus gimana. Memang gak gampang menghadapi pasangan yang selingkuh. Tapi fakta yang nyakitin ini harus dilewati dan dihadapi. Biarpun itu sulit. Nah, dengan langkah-langkah yang bijak dan pikiran tenang, kamu bisa kok menghadapi dengan gak menjatuhkan harga dirimu. Jadi waktu pertama kali tahu pasanganmu benar-benar selingkuh, jangan langsung emosi dan meledak-ledak. Jangan buru-buru bertindak. Tetap tenang, kontrol emosimu. Sikapi dengan bijak dan elegan. Coba merenung dan mencerna apa yang sudah terjadi. Supaya kamu bisa menghadapi situasi dengan kepala dingin. Gak ada yang melarang kamu marah. Kamu berhak mengekspresikan rasa kecewamu karena disakiti. Pasanganmu juga harus tahu dampaknya. Karena kalau kamu pendam, suatu saat bisa meledak. Pasanganmu juga gak akan paham konsekuensi dari perbuatannya. Dan buat para suami yang istrinya selingkuh, marahlah. Tapi jangan brutal dan jangan bereaksi berlebihan, pakai teriak-teriak, maki-maki, dan nakut-nakutin sampai KDRT. Jangan pernah temui selingkuhan istrimu. Jaga harga dirimu sebagai suami. Sementara buat para istri yang suaminya selingkuh, jangan ngelakuin hal di luar kendali dengan buru-buru melabrak selingkuhan pasanganmu. Apalagi di depan orang banyak. Kamu harus bisa jaga image sebagai wanita baik-baik dan elegan di depan pasanganmu dan selingkuhannya. Jaga harga dirimu dan martabatmu. Jadi jangan rendahkan dirimu di depan mereka. Kamu juga jangan buru-buru tanya ke pasangan kalau nggak ada bukti yang akurat. Cari tahu dulu kebenarannya. Cari bukti nyata. Gak peduli semarah apa kamu, gimana terluka dan kecewanya kamu. Yang penting, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi antara pasanganmu sama selingkuhannya. Semua informasi itu berharga. Terus pastikan bukti-bukti perselingkuhan pasanganmu itu sudah kuat, bukan sekedar omongan. Jangan sampai apa yang kamu tuduhkan jadi petaka buat kamu yang nantinya bikin kamu nyesal. Lalu kalau bukti-bukti itu sudah terkumpul dan suasana hatimu itu sudah stabil, mulai lancarkan aksi. Cari waktu yang tepat dan ajak duduk berdua. Bicarakan semua dengan baik dan bijak. Ungkapin rasa kecewamu. Tapi kamu harus kelihatan santai, biarpun hatimu panas. Gak usah dikonfrontasi berlebihan. Gak akan menyelesaikan apapun. Malah bikin dia tutup mulut gak mau membahas. Tanyakan dugaanmu dengan nyantai, jangan berasumsi. Tanya kenapa dia selingkuh. Kamu berhak tahu apa yang terjadi. Lalu tanya sudah berapa kali dia selingkuh. Apa selingkuh cuma dengan satu orang? Apa dia benar-benar cinta sama selingkuhannya? Terus kamu dengerin dulu alasannya. Jangan kepancing emosi, biarpun kamu tahu dia nutupi kebohongannya. Sekarang sudah waktunya kamu tunjukkan bukti-bukti yang sudah kamu susun sebelumnya. Ingat, menghadapi penipu cinta harus dengan rencana yang matang dan harus lihai dengan strategi. Buat dia mengakui kesalahannya dan gak berkutik sama bukti-bukti yang kamu tunjukkan. Supaya dia tahu kalau kamu bukan cuma menduga-duga dan asal nuduh. Terus kamu lihat gimana reaksinya. Apa dia masih mau berkelit? Kalau dia tetap bohong dan terus menghindar malah nyalahin kamu, berarti dia gak tanggung jawab sama perbuatannya. Bukan kamu yang salah dan gak ada hubungannya sama kamu. Bukan kamu penyebab dia selingkuh, tapi pilihan dia, jadi kesalahan dia. Kelakuannya juga bukan karena khilaf, tapi dilakukan dengan sadar. Memang sudah sifat manusia suka nyalain orang dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi jangan biarkan dia menyudutkan dan menyalahkan kamu dengan perbuatan yang gak kamu lakukan. Setiap orang itu bertanggung jawab sama perbuatannya sendiri. Karena selalu ada pilihan untuk tetap setia sama pasangan. Setelah kamu paham alasan dia selingkuh, lalu cari tahu akar masalahnya itu apa. Biarpun itu gak akan mengubah keadaan. Kasih waktu dia untuk merenungi perbuatannya. Karena dia harus tahu konsekuensi dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Usahakan kamu lebih tegas sama dia untuk milih kamu atau selingkuhannya. Kalau dia milih selingkuhannya,
Kamu nggak punya kuasa untuk nahan dia. Biarkan dia pergi. Jangan dipaksa. Kalau pasanganmu itu minta maaf, perhatikan dulu. Dia minta maaf karena benar-benar nyesel atau karena sudah ketahuan. Apa bisa menjamin dia nggak selingkuh lagi? Apa mereka sudah benar-benar nggak berhubungan lagi? Jadi pertimbangkan itu. Dengan kejadian ini, kamu jangan nyalahkan diri sendiri dan merasa diri kamu itu kurang baik. Jangan terperangkap di dalamnya, yang bikin kamu makin terpuruk dan kelihatan rapuh. Karena kalau udah gini, kamu jadi gampang maafin perbuatan dia, dan bisa bikin pasanganmu sama selingkuhannya bangga, karena sudah berhasil bikin kamu merana. Nah sekarang waktunya kamu buat keputusan. Apa pernikahan ini masih bisa diperbaiki atau sudah nggak bisa dipertahankan lagi? Tapi jangan buru-buru kalau kamu lagi emosi dan buatlah keputusan yang nggak bikin kamu nyesel. Apapun pilihanmu, pertimbangkan dan pikirkan segala kemungkinan yang terjadi di masa depan supaya kamu siap menghadapinya. Dan baik buruknya keputusanmu pasti ada risikonya. Kamu harus tegas putuskan untuk tetap bertahan atau pergi supaya nggak ada drama-drama selanjutnya. Nggak perlu ngebalas perlakuan dia ke kamu, cuma pengen supaya dia ngerasain sakitnya dikhianati seperti yang kamu rasakan. Nggak usah deh, biarpun kamu benci, marah, dan sakit hati. Memang sih dengan ngebalas bisa bikin kamu merasa puas. Tapi itu cuma sementara. Balas dendam itu nggak bikin kamu jadi lebih baik. Tapi justru bisa ngerugiin dirimu sendiri yang bikin nambah konflik. Jangan terbelenggu sama kebencian, karena bisa menghalangi kebahagiaanmu. Mending fokus sama proses pemulihan. Sekarang belajar untuk terima apa yang terjadi. Biarpun awalnya kamu merasa frustasi. Gak usah mikirin terus. Sakitnya gak usah dirasain terus. Yang bisa bikin kamu jadi sensi dan gampang marah. Kan jadi nyakiti diri sendiri. Sementara mereka enak-enakan. Jadi jangan buang waktu untuk memperjuangkan sesuatu yang gak bisa diubah. Mending fokus mengupgrade diri jadi lebih baik dan berkualitas. Jangan sampai diperlakukan jelek lagi dan terluka lagi. Kamu harus bahagia. Memang sih butuh waktu untuk move on dan kembali seperti dulu. Belajarlah untuk menerima kenyataan supaya rasa yang ditorehkan lebih cepat sembuh. Jangan merasa gak dicintai lagi. Itu salah. Masih banyak yang sayang sama kamu. Jadi kamu harus lebih mencintai dan menghargai diri sendiri. Supaya hatimu lega, curhatlah ke sahabat atau keluarga yang netral, yang bisa dengerin ceritamu tanpa menghakimi. Dan terakhir, kebahagiaan sejati berasal dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Jadi cintai dirimu, percayalah masa depan yang lebih baik menantimu. Hidup akan terus berlanjut. Kamu bisa belajar dari pengalaman ini dan bisa jadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti kamu, malah lebih parah, dan mereka bisa melewatinya. Semoga langkah-langkah tadi bisa membantu kamu jadi lebih baik. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini atau mau curhat, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa juga kamu DM di Instagram @milau1502. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.